Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Hidayat. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas SMA semester 3. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Sebelum masuk penyampaian pemikiran ekonomi Abu Yusuf, sedikit akan saya paparkan tentang biografi siapakah Abu Yusuf itu. Abu Yusuf atau dalam literatur Islam dikenal dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansori Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 732 Masehi. Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua kekhalifan besar dalam Islam, yakni pada akhir masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus dan pada masa Bani Abbasiyah. Abu Yusuf merupakan seorang murid Imam Abu Hanifah, yakni pendiri mazhab Hanafi. Beliau juga termasuk murid kesayangan Abu Hanifah karena tingginya tingkat hafalannya dan dalamnya tingkat pemahaman tentang fikih. Dari semua kitab karya beliau, karya Imam Abu Yusuf, kitab yang utama dan terkenal adalah kitab Al-Kharaj yang isinya memuat tentang permasalahan terkait fenomena sosial dan tentang perpajakan. Dengan kitab ini, beliaulah yang pertama kali memperkenalkan pajak pada masa itu. Kitab ini dijadikan referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah. Dengan kitab ini, Imam Abu Yusuf dinobatkan sebagai tokoh ekonomi muslim klasik oleh para tokoh dan para ulama pada masa itu. Pokok tema dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Imam Abu Yusuf meletakkan prinsip perekonomian yang sering dikenal dengan canon of taxation. Prinsip perekonomian Imam Abu Yusuf tersebut diantaranya kesanggupan untuk membayar pajak, pemberian waktu longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Yang pertama, Abu Yusuf menggantikan sistem wasifah menjadi sistem muqassamah. Sistem wasifah yaitu sistem pemungutan pajak dari pemerintah kepada masyarakat yang nilai pajaknya telah ditentukan oleh pemerintah, tanpa membedakan kemampuan masyarakat maupun mempertimbangkan persentase penghasilan. Menurut Abu Yusuf, hal tersebut akan memberatkan masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian. Sehingga Abu Yusuf mengganti sistem wasifah menjadi sistem muqassamah, yaitu sistem pemungutan pajak dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak ditentukan nilainya, namun didasarkan pada kemampuan masyarakat dan persentase penghasilan masyarakat. Yang kedua, membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Dalam kekuasaan Bani Abbasiyah, tentu bukan hanya kaum muslim yang ada di dalamnya. Pada masa itu ada 3 kaum yang dalam naungan Bani Abbasiyah, yakni kaum muslim, yang kedua Ahlul Zimmah, dan yang ketiga Ahlul Harbi. Untuk ketiganya oleh Abu Yusuf diberikan keseimbangan dalam membayar pajak. Walaupun persentasenya tidak sama, menurut Abu Yusuf ini seimbang dan adil untuk ketiga kaum ini. Untuk kaum muslim sebesar 2,5%, untuk Ahlul Zimmah 5%, dan Ahlul Harbi 10%. Untuk kaum-kaum non-muslim memang presentasinya lebih tinggi karena ada tambahan pajak. Dalam penambahan pajak ini untuk perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak dan jiwa mereka untuk memasuki Darul Islam. Selanjutnya yaitu membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan pemasukan maupun pengeluaran kas negara yang meliputi ghanimah, zakat, jizyah, maupun harta yang lain.
Hal ini bertujuan untuk agar tidak adanya penyelewengan dari pejabat atau penguasa dalam pemerintah, serta agar tidak ada salah paham dari masyarakat. Abu Yusuf juga mengatur sistem pembagian harta yang berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Selanjutnya, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Abu Yusuf sangat menentang intervensi pemerintah dalam mengendalikan dan menetapkan harga. Pada saat itu, penetapan harga didasarkan pada jumlah barang. Ketika barang pada masa itu sedikit, maka harganya akan naik. Dan ketika barang jumlahnya banyak, maka harganya turun. Menurut Abu Yusuf, hal tersebut akan memunculkan orang-orang yang dolim. Orang-orang yang berusaha keras untuk menimbun harta dan kemudian dikeluarkan atau dijual ketika barang tersebut sedikit dan dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut akan memberatkan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. Sehingga Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah tersebut. Itulah pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang secara tidak langsung telah berkaitan dengan teori kesejahteraan Islam. Demikian presentasi dari saya. Sangat banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.